kenapa Mbak? Miss, saya lagi bingung nih, Miss. Lagi bingung banget lah, Miss. Lah bingung banget kok cari saya, kenapa? Iya, kan saya di sini kan bertahan karena kasus saya yang gaji saya kemarin itu loh, Miss. Yang saya sempat cerita sama Miss Yuni kemarin itu, Miss. Maaf, Miss Yuni nggak ingat sayang. Apa itu? Yang waktu kasus saya yang gaji saya ditahan selama 8 bulan oleh agensi itu loh, Miss. Oh, yang kamu di Malaysia itu tapi kamu kaburan itu? Iya, benar, Miss. Terus? Kan saya selama ini kan bertahan demi keluarga dan juga ingin gaji itu keluar terus pulang gitu loh, Miss. Terus masalahnya? Terus kemarin sempat dapat kabar dari rumah sih, Miss, kalau anak saya lagi problem, Miss, di rumah. Terus? Jadi ini saya harus bertahan di sini untuk kasus supaya gaji saya keluar atau saya memilih pulang untuk anak gitu loh, Miss. Jadi saya bingung, Miss. Waduh, karena kamu ilegal, Nduk. Saya nggak bisa ngasih saran buat orang-orang ilegal. Itu keputusan ada di tanganmu, sayang. Iya, Miss, makanya itu saya bingung, Miss. Kalau saya pulang tanpa bawa uang, otomatis kan keluarga saya, harapan keluarga saya itu cuma saya satu-satunya, Miss. Karena bapak saya kan sudah almarhum kemarin itu, Miss. Iya, kalau kamu nggak pulang, memangnya kamu ada uang juga? Kan nggak juga, masih nunggu. Iya, benar, Miss. Karena memang selama bapak saya almarhum kemarin, saya sempat minta tolong mantan suami buat antarkan anak saya ke rumah saya karena bapak saya kan mau dimakamkan, Miss. Itu istri mantan suami saya itu marah, Miss. Jadi saya selama 4 bulan ini nggak boleh komunikasi sama anak sama sekali, Miss. Ya kan dia ada orang yang rawat. Kenapa kamu yang bingung? Iya, ada orang yang ngerawat, tapi ayahnya dia itu nggak peduli sama dia gitu loh, Miss. Kemarin tuh saya dengar selama 4 bulan saya nggak bisa komunikasi sama dia, ayahnya pun nggak jenguk dia dan nggak ngasih uang jajan untuk anak saya gitu loh, Miss. Karena anak saya ikut sama neneknya. Neneknya siapa? Mantan mertua, Miss. Mantan mertua saya pun juga udah tua, Miss. Problemmu banyak sekali sih, nggak tahu yang mana satu harus diatasin. Ya udah kamu pulang aja. Ya itulah, Miss. Ya udah pulang aja. Saya sudah macam ditipu dengan agensi kan, terus kayak kemarin ada musibah bapak saya meninggal, terus sekarang problem anak gitu, Miss. Ya karena kamu berangkatnya dari situ. Karena kamu ambil keputusan ilegal sih kalau menurut saya. Masalah semakin hadir dan hadir aja. Saya berangkatnya melalui BJTKI resmi, Miss. Kamu kabur. Iya, itu karena tekanan dari agensi, Miss, waktu itu, Miss. Ya, aku nggak tahu alasan yang sebenarnya ya, tekanan dari agensi atau enggak ya. Tapi yang saya tahu, kabur itu tetap salah gitu loh. Iya, Miss. Saya tidak membenarkan orang kabur. Kalau kayak gitu kan seolah-olah saya membenarkan apa yang kamu lakukan. Agensi lah, banyak orang masuk di agensi itu ternyata juga nggak tertekan kok, sama-sama di agensi. Ya tinggal cara kamu untuk bertahan sih. Kalau saya pribadi, saya nggak menyalahkan siapapun. Tinggal kamu cara bertahan di negeri orang. Ya kan? Kalau kita menyalahkan, nggak ada benernya, semuanya itu akan salah semua. Iya, Miss. Tapi waktu itu kan memang tanda tangan kontrak nggak sama dari Indonesia, Miss. Mbak, sebenarnya saya kasih tahu kamu ya, kerja di luar negeri itu tidak sesuai dengan kontrak. Ada yang kerjanya ngomongnya 8 jam, tapi pada faktanya itu sampai 10 jam, 12 jam. Ada orang yang katanya bersihin rumah satu, tapi pada faktanya itu bersihin dua rumah atau 3 rumah. Tapi mereka tetap bertahan karena mereka butuh uang. Jadi jangan dikira orang-orang sukses hari ini itu hanya mengandalkan sesuai kontrak. Mereka itu harus berjuang mengalahkan semuanya. Tapi mereka karena butuh, ya udah mereka bertahan. Karena mereka bertahan, mereka mampu, akhirnya apa? Setelah mereka sukses, ya mereka cari yang lebih mudah. Jadi memang saya bisa bilang perjuangan itu tidak hari ini, dari kemarin-kemarin. Jadi kalau kamu bilang kenapa pekerjaan tidak sesuai kontrak, jujur tidak semua orang kerja sesuai kontrak, tapi
Kenapa mereka bisa sukses? Ya karena mereka harus bertahan. Kalau mereka nggak bertahan, nggak ada yang peduli sama mereka. Mereka mau, tidak mau, suka, tidak suka, bertahan. Pilihan untuk kabur itu pilihan kamu, sayang. Dan sekarang masalah timbul datang, dan kamu menyalahkan agensimu, keadaanmu, ya kita nggak akan selesai. Iya, Miss. Nggak akan selesai kalau kamu nyalahkan agenmu. Sekarang masalahnya bukan di agenmu. Banyak orang kok masuk di agenmu, mereka bertahan, mereka sukses, mereka baik-baik aja. Iya kan? Iya, Miss. Jujur, Miss Yuni juga kerja di agent dulu, tidak sesuai dengan kontrak. Mana ada saya sebagai recruiter itu saya bersihin kamar mandi. Mana ada itu saya harus ke imigrasi. Mana ada saya harus ke KJRI. Mana ada saya harus dalam kontrak kerja. Dalam job description saya, itu tidak sesuai. Dan job saya selalu dipindah-pindah. Tapi saya menjalaninya karena saya butuh pengalaman. Dan akhirnya saya bisa sukses menurut pendapat saya. Kenapa? Saya bisa memberikan edukasi. Bagaimana caranya bertahan di negeri orang. Karena tidak sesuai dengan kontrak, terus kita melarikan diri, itu bukan solusi bagi saya. Ngerti? Iya, Miss. Kalau saya jadi kamu, saya akan memutuskan pulang kalau memang kamu berat anakmu. Tetapi kalau kamu berat uang, ya konsekuensinya kamu di situ juga nggak punya uang kok. Kamu ngarepin uang yang 9 bulan sementara tidak tahu bisa keluar atau tidak. Iya, ya itu yang jadi pikiran saya. Ya udah, sekarang ambil keputusan pulang Indonesia. Setelah mengambil pulang ke Indonesia, settle semuanya, pergi lagi ke Singapura, ke Hong Kong, ataupun ke negara lain. Ya. Tapi ingat, jangan kabur lagi. Jangan bilang tidak sesuai job, tidak sesuai job. Yang nolong kamu juga takut, sayang. Iya, Miss, benar, Miss. Karena saya takut mental anak saya itu tertekan oleh bapaknya, Miss. Karena keluarga saya pun nggak berani mau nemuin anak saya, Miss. Karena tekanan dari ayahnya, Miss. Bagi saya, kamu mau ngambil anakmu, emangnya kamu sudah bisa membiayai anakmu? Ya, mau bawa ke rumah saya, terus saya sekalian cari kerja lagi kayak gitulah, Miss. Yang penting anak saya aman dulu, Miss, kayak gitu. Saya nggak tahu apakah aman atau tidak anakmu. Kenapa kamu nggak fokus pada dirimu sendiri? Kalau kamu sudah punya uang, kamu punya kekuatan, kamu punya otot, kamu punya power, ambil itu anak. Selesai. Kamu nggak punya apa-apa terus mau ngambil anakmu, ya kalau anakmu mau, apa nggak malu kamu? Pulang dari luar negeri nggak bawa apa-apa. Sukses dulu. Nggak usah berebut anak, sukses dulu. Pastikan kamu bisa berdiri atas kakimu sendiri, baru kamu ambil anakmu. Nanti jatuhnya anakmu aleman, direbut sana, direbut sini. Kamu aja belum punya kaki untuk berdiri. Kamu aja belum punya tempat untuk dirimu sendiri. Udah heboh sana, heboh sini. Iya, Miss. Berdiri dulu, punya otot dulu, baru teriak. Siapa yang peduli sama kamu? Siapa yang peduli sama kamu, nak? Anak saya nggak ada uang jajan, mau beli sampo sama. Ya biarkan dia hidup prihatin. Biarkan dia hidup prihatin. Tega, Miss. Kalau kamu nggak tega ya cari uang, makanya kamu cari uang. Kalau kamu cuma ngomong nggak tega tapi kamu nggak punya uang, ngapain? Iya, Miss. Wong kamu aja nggak punya uang, belum tentu hidup sama kamu juga bahagia. Yakin hidup sama kamu bahagia? Wong kamu aja nggak punya kerjaan, wong kamu aja kaburan di negeri orang. Sadar, kamu harus punya kaki. Setelah punya kaki harus punya otot. Baru kamu bisa berteriak dan membawanya lari. Lo kamu kaki nggak ada, otot nggak ada, kok mau ngerebut-ngerebut? Apa yang kamu rebutkan? Iya, Miss. Ayo berdiri dulu baru lari. Berdiri aja nggak bisa kok ngajak anak lari. Otot aja nggak ada, ngapain berteriak? Percuma, nggak ada yang peduli sama kamu. Iya, Miss. Ada orang tuanya yang ngopenin, biarkan. Sekarang kamu cari uang, bangun rumah, ambil anakmu. Benar gak sih Miss Yuni ngomong? Kamu buat dirimu sendiri makan aja, aku nggak tahu kamu ngapain kok. Ngerti nggak? Sekarang memang saya lagi kerja, Miss, cuman kerjakan itu bertahan demi keluarga lah, Miss. Saya di sini, Miss, kayak gitu. Iya.
Lah nyatanya kamu nggak bisa kirim uang banyak sama anakmu. Kemarin saya kirim sempat 2 kali sih Miss, waktu dengar anak saya nggak ada uang jajan buat dia Miss. Ya, kalau kamu membenarkan apa yang kamu katakan ya udah terserah kamu, Mbak. Kan saya nyuruh kamu bangkit. Tapi kalau kamu ngajak debat udah matiin aja teleponnya, sayang. Saya sebagai ibumu, saya cuma ngasih tahu kamu aja. Kalau tidak cocok dengan apa yang kamu inginkan, matiin aja. Iya Miss, saya akan ikuti apa yang Yuni katakan lah Miss. Saya harus baik supaya masa depan anak saya lebih baik daripada saya kayak gitu Miss. Ya iyalah. Sekarang apa yang kamu punya? Kamu nggak punya apa-apa. Kirim uang sekali, kerjanya mati-matian. Iya sih Miss, di sini juga berisiko juga kan Miss, kan termasuk udah legal juga kan Miss. Ilegal, bukan legal. Pulang. Terus habis itu proses lagi ke negara lain. Baik-baik, jangan kabur. Iya Miss, karena waktu itu memang saya kabur, nggak boleh pegang duit, semua dokumen kita ditahan. Kamu pingin cerita tentang yang kemarin lagi? Cerita yang sudah kamu ceritakan ke saya, kamu mau pingin ulang berapa kali lagi ke saya? Oke? Oke Miss. Ada yang lain lagi? Sudah Miss, nggak ada Oke, Miss. terima kasih. Miss solusinya Miss. Ya. Mungkin kata-kata saya pedes, kata-kata saya menyakitkan kalian. Agar kalian sadar, perempuan tanpa laki-laki bisa apa? Bisa bahagia. Laki-laki tanpa perempuan, cari selingkuhan. Tidak semua, tetapi pada faktanya, yang LDR-an mangku purel. Gak usah tersinggung laki-laki, santai aja kali. Gak usah baperan kalau kamu gak merasa. Santai bos. Ya tersinggung laki-lakinya, komennya laki-lakinya marah. Ya kalau kamu gak merasa, udah diem. Saya kan tidak berbicara tentang kamu. Ada yang bilang, perempuan tanpa laki-laki gak bisa apa-apa. Beda lagi bos. Zaman dahulu perempuan tanpa laki-laki nangis. Zaman dahulu perempuan tanpa laki-laki hancur hidupnya. Sekarang yang paling penting adalah jaga kewarasan perempuan, jaga hati perempuan, dan jaga mulut yang bawah buat perempuan. Jangan sampai keluar negeri berkembang biak. Tak suwek matamu sampai ngelakoni kaya ngono uripmu. Perempuan tanpa laki-laki bisa waras otaknya, bisa tebal ATM-nya, bisa cantik perempuannya. Jadi, hidup tanpa laki-laki itu tidak pas. Tapi, hidup tanpa ATM yang memuaskan juga tidak bisa hidup. Satukan otot dengan adanya uang. Kalau saya nggak ada uang, saya tuh nggak ada otot. Bener nggak sih? Rasa baper, sing lanang. Lah ngono langsung gawe status. Wong wedok iso kerja titik, sombong. Wong wedok iso kerja titik gak nek diatur. Perempuan sudah bisa bekerja sendiri, udah nggak mau dengerin laki-laki. Perempuan punya uang dikit, udah berani sama laki-laki. Ya sebelum perempuan punya uang itu kamu apain? Bahasan giliran di duit dikonokno. Dulu waktu masih bertekuk lutut di bawah kakimu itu kamu ngapain? Mau sentak-sentak penggaweane duit 50.000 kon seminggu. Ya blenger lek. Giliran ditinggal, lek ngelong-ngelone sing wedok. Saiki gak nek ditata rumah tangga iki wis ngene iki buke iki malah ngene. Kemarin lek ngelokno wong wedok, ugal-ugalan. Obah titik jarene selingkuh, obah titik cupar. Giliran kok ngomong anak jarene jatuh harga dirine laki-laki. Kowe anakmu ya di rumah, emangnya aku tok sing rumah. Giliran dipasrai anaknya menjatuhkan harga diri. Giliran kon ngumbah katoke bojone, jatuh harkat dan martabat. Ya emansipasi. Memangnya aku tok sing ngumbah katokmu, ya sesekali awakmu ngumbah katokku. Kan ya ngono. Bukan tidak menghargai.
Ngono aja lek bojone wis terkenyal-kenyal sama laki-laki garangan, kowe mobat mabit golek wong wedok. Ya apa ora? Tapi saya tidak membenarkan dengan perempuan-perempuan gatel ya. Saya tidak membenarkan perempuan-perempuan gatel ya. Apalagi ani-ani kuwi ya wis aku mbuh kok jenenge kok ani-ani iki kenapa sih dinamakan ani-ani itu Rek? Aku nggak paham juga sih dengan kok dipanggil ani-ani apa sih? Kenapa sih? Kenapa sih kok dipanggil ani-ani? Aku nggak paham juga ya. Iya lah, ngapa tuh kok dipanggil ani-ani? Apa karena Roma Irama memanggil Ani, Ani? Saya kok malah dipanggil ani-ani? Aku dirang ngerti. Mungkin suka anu-anu. Oh, apa yang ngono? Aduh, sepurane Mbak Ani, sepurane. Mbak Ani, sepurane. Tanpa mengurangi rasa hormat, Mbak Ani, nama sampean kan Ani saja. Ini kan ani-ani. Berarti sukanya anu-anu. Ya sembuh lah Rek, wis ora usah mikir ngonoan Rek, ora usah mikir ngonoan. Wis ora usah mikir ngonoan kuwi karane prosesnya panjang kali lebar ngono dibenturi arek-arek ya. Sebentar, saya itu ada hal yang harus saya proses.